East Java Innovative Education Summit, EJS, 2025. Dengan judul Pembelajaran Coding Teknik Instalasi Listrik Berbasis Smartphone. Oleh Rianto dari SMK Negeri 1 Tuban. East Java Innovative Education Summit, EJS, hadir sebagai panggung inovasi, tempat para pendidik, praktisi, dan pemangku kepentingan merumuskan masa depan pendidikan yang lebih relevan dan adaptif. Salah satu inovasi yang menjadi sorotan adalah pembelajaran coding teknik instalasi listrik berbasis smartphone. Inisiatif ini bukan sekadar tentang mengajarkan coding, tetapi tentang bagaimana mengintegrasikan logika pemrograman ke dalam pemahaman teknik instalasi listrik. Melalui aplikasi interaktif dan simulasi virtual, siswa dapat belajar merancang, menguji, dan memecahkan masalah instalasi listrik dengan cara yang lebih menarik dan efisien. Pembelajaran berbasis smartphone membuka pintu akses yang lebih luas bagi siswa. Dengan fleksibilitas waktu dan tempat, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya mereka sendiri. Ini adalah langkah nyata dalam mewujudkan pendidikan inklusif dan berkualitas. EJS inovasi ini dapat diimplementasikan secara efektif di berbagai jenjang pendidikan. Kita akan merasakan manfaatnya. Mari kita bersama-sama merajut masa depan pendidikan Jawa Timur yang lebih inovatif, adaptif, dan berdaya saing global. Melalui pembelajaran coding teknik instalasi listrik berbasis smartphone, kita tidak hanya mencetak teknisi listrik yang handal, tetapi juga generasi muda yang melek teknologi dan siap menghadapi tantangan zaman. Cara memprogram Arduino IDE dengan mikrokontroler ESP8266 yang dikendalikan oleh aplikasi Remote XY berbasis handphone. Instalasi Arduino IDE. Unduh dan install Arduino IDE dari situs resmi Arduino. Pastikan versi Arduino IDE yang Anda gunakan kompatibel dengan ESP8266. Instalasi board ESP8266. Buka Arduino IDE, pergi ke File, klik Preferences. Tambahkan URL berikut ke kolom Additional Boards Manager URLs, http://arduino.esp8266.com/table/pakage_esp8266com_index.john. Buka, Tools, klik Board, klik Boards Manager. Cari ESP8266 dan install paketnya. Instalasi library Remote XY. Unduh library Remote XY dari situs resmi Remote XY. Buka Arduino IDE, pergi ke Sketch, klik Include Library, klik Add ZIP Library. Pilih file ZIP Library Remote XY yang telah diunduh. Buat proyek di Remote XY. Buka situs web Remote XY, remoteXY.com, dan buat akun. Buat proyek baru dan pilih ESP8266 sebagai jenis board. Desain antarmuka pengguna sesuai kebutuhan, tombol, slider, DLL. Konfigurasikan pin ESP8266 yang akan digunakan untuk mengontrol perangkat. Dapatkan kode Remote XY. Setelah desain selesai, Remote XY akan menghasilkan kode yang perlu disalin ke Arduino IDE. Kode ini berisi konfigurasi antarmuka dan logika kontrol. Buka Arduino IDE dan buat sketch baru. Salin kode yang dihasilkan dari Remote XY ke sketch Arduino. Tambahkan logika program. Tulis kode untuk membaca data dari Remote XY dan mengontrol perangkat yang terhubung ke ESP8266. Contoh, jika tombol di Remote XY ditekan, nyalakan LED yang terhubung ke pin ESP8266. Konfigurasi koneksi Wi-Fi. Pada kode yang dihasilkan Remote XY, akan ada konfigurasi untuk koneksi Wi-Fi. Isikan nama Wi-Fi dan passwordnya. Unggah kode ke ESP8266. Hubungkan ESP8266 ke komputer menggunakan kabel USB. Pilih board ESP8266 yang sesuai di Arduino IDE. Pilih port serial yang benar. Unggah kode ke ESP8266. Unduh dan install aplikasi Remote XY. Unduh aplikasi Remote XY dari Google Play Store atau Apple App Store. Hubungkan ke ESP8266. Buka aplikasi Remote XY dan pindai kode QR yang ditampilkan di situs web Remote XY atau masukkan ID proyek secara manual. Pastikan handphone terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan ESP8266. Kontrol perangkat. Gunakan antarmuka pengguna di aplikasi Remote XY untuk mengontrol perangkat yang terhubung ke ESP8266. Poin penting. Pastikan koneksi Wi-Fi stabil untuk komunikasi yang lancar antara handphone dan ESP8266.
Perhatikan penggunaan pin ESP8266, beberapa pin memiliki fungsi khusus. Remote XY menyediakan berbagai komponen antarmuka pengguna yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Perhatikan kebutuhan daya dari alat yang akan dikontrol, pastikan ESP8266 dan sumber daya yang digunakan mencukupi. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat membuat sistem kontrol jarak jauh yang mudah digunakan dengan ESP8266 dan Remote XY. Bapak dan Ibu yang terhormat, East Java Innovative Education Summit, EJS, yang luar biasa ini. EJS bukan hanya sekadar event lomba, tetapi sebuah gerakan. Sebuah komitmen untuk mentransformasi pendidikan di Jawa Timur, menjadikan generasi muda kita lebih siap menghadapi tantangan masa depan. Sebelum kita berpisah, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam kesuksesan kegiatan ini. Semoga semangat inovasi yang telah kita bangun bersama akan terus menyala dan membawa dampak positif bagi pendidikan di Jawa Timur. Terima kasih.